Soalnya pas main anginnya kan ke sini. Gedung DPR kan sebelah sana tuh. Jadi gas air matanya berasa banget ke lapangan. Ya makanya tadi kita kebanyakan pakai odol. Itu jadwal SFC udah rutin setiap hari Senin. Nah, makanya kita tadi tetap hadir karena memang tim lawan juga udah siap. Cuman kan kita baru tahu demo mungkin tadi pagi atau siang ya. Aku juga baru tahu tuh. Iya, kita baru tahu. Jadi ya mau nggak mau kita tetap datang gitu. Cuma tadi mungkin hanya ada 2 tim dari SFC, biasanya kan sampai 3 tim lebih. Nah, jadi sebagian teman-teman pada nggak datang. Banyak. Ya mungkin karena juga cegah kali ya, takut kenapa-napa di jalan kan. Karena rata-rata semua pemain FCFC kan pakai mobil kan. Betul. Gitu. Tadi terganggu dengan matanya panahan di daerah. Tadi pakai odol juga mungkin untuk preventif. Banget. Wah, aku nggak bisa tadi, nggak bisa ngelihat aku. Gitu. Jadi harus pakai odol. Pakai odol tadi. Oh, itu cara solusinya kan? Iya, lumayan ngebantu tadi. Soalnya pas main anginnya kan ke sini. Gedung DPR kan sebelah sana tuh. Jadi gas air matanya berasa banget ke lapangan. Ya makanya tadi kita kebanyakan pakai odol gitu. Kan tadi sempat mau dibubarin sama pihak security, tapi kenapa kalian masih tetap stay? Ya karena kita suka bola. Mau gimana lagi? Lebih gila bola kali ya? Enggak sih, tadi saya sebenarnya udah instruksi ke teman-teman untuk bubar. Cuman saya berpikir kita keluar dari sini juga nggak segampang itu. Di luar pasti kan udah crowded banget. Ya harapannya sih kita tetap main aja sampai nanti kita selesai, suasana udah mencair gitu. Karena kalau tadi kita paksain pulang juga, kita stuck juga pasti di jalan. Tuh, aku harus lagi sana mau berarti temannya. Oke, banyak, baik. Tapi melihat teman menyuarakan suaranya DPR seperti lagi-lagi ya DPR disorot tentang. Ya kalau seliweran di media sosial ya memang wajar melakukan demo karena ada banyak hal-hal yang meresahkan masyarakat. Dari sosmed itu kan seliweran juga tuh. Jadi saya rasa ya kalau mau demo ya wajar, mungkin hanya perlu mengikuti aturan aja seperti apa gitu loh. Karena namanya kritik ya menurut saya siapapun boleh dikritik selama itu masih dalam koridor yang wajar gitu sih. Kalau masyarakat disuruh diem juga dengan tindakan-tindakan yang pemerintah yang ngerasa diberatin masyarakat, memberatkan masyarakat mungkin terkait pajak dan lain sebagainya, ya harus didemo gitu. Cuman kan tinggal nanti prosedur demonya ini seperti apa nih gitu. Nggak bisa jangan sampai terjadi benturan, petugas juga harus melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan seperti itu. Karena kita kan negara demokrasi. Ya, ramai juga kan tunjangan soal 50 juta ya per bulan itu ya. Nah, kan banyak yang pro kontra, artinya kan ya lagi-lagi di tengah kesulitan rakyat, tunjangan DPR naik lagi. Tunjangan beras sampai 12 juta per bulan. Iya, itu sampai saya juga kesian gitu loh, banyak rakyat kita yang masih susah. Maksud saya mungkin memang itu sudah aturan dari pemerintah, tapi gini loh, maksudnya kita juga harus empati terhadap masyarakat yang masyarakat susah gitu. Buat makan aja, jangan kan buat tempat tinggal. Mungkin mereka nggak punya tempat tinggal, ngontrak pun kadang 1 petak, makan juga susah. Jadi ya harusnya bisa lebih prihatin sih kepada masyarakat. Jangan dengan nilai yang segitu gitu tuh mungkin bisa ditinjau ulang atau gimana lah, disisihkan sekian persen untuk masyarakat. Kalau dikumpulin kan lumayan nilainya juga gitu. Entahlah, mungkin pemerintah bisa berbuat yang lebih bijak gitu loh. Dengan nilai seperti itu saya rasa agak mengecewakan masyarakat kecil gitu dengan nilai yang segitu gitu. Ya balik lagi kalau dibandingin ya karena memang wakil rakyat gajinya besar, tapi tunjangannya mungkin bisa agak dipertimbangkan lagi supaya bisa dialokasikan untuk bantuan kepada masyarakat susah gitu, terutama yang susah makan gitu loh. Dengan nilai beras yang 12 juta sebulan tuh yang menurut saya sih wow. Rakyat kan marah karena dan sempat juga menyuarakan bahwasannya bubarkan DPR. Juga kemarin juga ada salah satu anggota DPR yang mengatakan bahwasannya yang mau bubarkan DPR itu adalah orang tolol. Terus gimana nih pendapatnya sebagai warga Indonesia? Iya, kalau menurut saya nggak perlu disampaikan seperti itu gitu. Masyarakat kalau memang mau secara sebagai wakil rakyat, penyampaiannya juga nggak perlu seperti itu. Harusnya lebih mengedukasi gitu loh, nggak perlu. Ya kita kalau mau membalas dengan hal yang kasar dengan yang kasar juga, menurut saya kurang elegan.
gitu. Tetap aja levelnya kan berbeda, harusnya bisa mengayomi, nggak apa-apa. Sudah menjadi resiko menurut saya sebagai wakil rakyat untuk dihujat. Toh hidupnya juga nggak akan susah gitu loh. Dengan hujatan itu tidak akan menjadikan kita rendah juga gitu loh menurut saya. Ya harus lebih legowo aja gitu. Sekarang tinggal gimana, mungkin saya tahu nggak semudah ini, nggak semudah saya ngomong kayak gini. Gimana caranya sekarang ngademin hati masyarakat? Dengan apa ya? Mungkin dengan sikap-sikap yang mungkin sosialisasi atau karena gini, semuanya seliweran di media sosial. Gampang banget untuk menyimpulkan. Joget-joget, bikin masyarakat sakit hati. Di anggota DPR kok joget-joget, nyanyi-nyanyi, segala macam yang kayak gitu-gitu gitu. Itu mungkin bisa lebih dikurangin lah, gitu loh. Karena banyak sekarang masyarakat kita yang susah gitu. Jadi bukan masyarakat tolol juga, bukan. Ya memang orang mau mengadu ke siapa? Ya ke wakil rakyat lah. Ke siapa lagi? Ya ke presiden lah. Ke siapa lagi? Ya ke pemerintah lah. Gitu loh. Ke siapa lagi? Masyarakat ini mau mengadu dengan susahnya lapangan pekerjaan, susahnya untuk cari makan, banyak pengangguran. Jangankan orang yang nggak lulus, yang lulus aja nganggur, gitu loh. Lapangan pekerjaan banyak yang makin hilang, makin banyak sekarang orang susah. Nah itu gimana caranya sekarang jangan sampai masyarakat ini meledak. Itu kan yang dikhawatirkan gitu. Jadi ya menurut saya, pandangan saya pribadi bahwa pemerintah harusnya lebih bisa legowo, terus menerima gitu, mungkin diberikan ruang untuk diskusi dan lain sebagainya gitu. Itu kan banyak cara. Nah kalau terkait demo ya patuhi aturan aja, ikut terus saja gitu, tapi bukan berarti masyarakat mau demo. Orang pemerintah juga banyak yang bilang ya kangen di demo kan, pengen dikritik, ya udah terima aja gitu loh, nggak usah pemerintah deh, selebriti aja dikritik kok, dengan dia punya profesi yang mungkin ngelakuin kesalahan atau apapun itu gitu loh. Jadi harus terima gitu. Saya mungkin melihat hari ini